Maraknya penjarahan pohon jati dan mahoni milik KPH Purwodadi, Ketum GJL turun tangan. Pasti. Kalau hujan pasti banjir dulu. Kecamatan sampai Grobogan, Jateng TV Channel. Maraknya aksi penjarahan pohon kayu milik KPH Purwodadi, Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus GJL Riyanta SH, akhirnya turun tangan. Riyanta yang juga anggota DPR MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, sangat geram dan sedih melihat kawasan konservasi hutan milik KPH Perhutani Purwodadi BKPH Penganten Kecamatan Klambu Grobogan nyaris gunduh. Riyanta hadir di lokasi untuk melihat lebih detail kondisi kawasan hutan BKPH Penganten, dan menyempatkan naik ke puncak bukit sampai di lokasi makam Roro Mendut Pronocitro. Dari puncak makam Roro Mendut, Riyanta menyaksikan langsung kawasan hutan yang sudah kritis dan tandus sehingga perlu segera penyelamatan konservasi alam agar bisa pulih. Dengan didampingi beberapa anggota DPD GJL Kabupaten Grobogan, termasuk Kepala Desa Penganten HM Junaidi SH dan perangkat desa lainnya, pengurus BUMDes Penganten serta beberapa tokoh masyarakat setempat, Riyanta mengadakan dialog serta diskusi di sana. Makam Roro Mendut yang baru direnovasi oleh pemerintah Desa Pengantin, kedepannya akan menjadi wisata religi berdampingan dengan wisata alam sumber air Sendang Keongan yang mulai tertata apik dan cantik. Sangat memprihatinkan kalau kondisi kawasan hutan seperti ini. Untuk itu negara harus hadir untuk melindungi kawasan hutan serta masyarakat sekitar agar tidak terjadi bencana. Terang Riyanta, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah strategis guna menyelamatkan kawasan BKPH Penganten. ini. Ternyata orang-orang desa itu malah lebih cerdas. Ini untuk membawa ringankan. Ini dari bawah sana pakai ini. Ini betapa hebatnya pemikiran orang-orang sini. Ini perlu dilindungi. Ini permintaan masyarakat desa Penganten desa itu hanya ingin bukan di sana itu dikonservasi. Sana Mas, dengan Mas. Bukan di sana minta dikonservasi. Itu kawasan Kecamatan Sukolilo. Ikut KPH Pati. Ternyata sudah gundul total ini. Gundul total menurut penjelasan dari Pak Kades sama warga. Itu setiap musim hujan di kecamatan informasinya sampai ini pinggang. Jadi warga pemerintah desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan mohon kepada Pak Presiden dan sama DPR RI agar hutan di sekitar sini dijadikan hutan konservasi, dijadikan hutan lindung, dihijaukan kembali. Kalau tidak ke depan tidak akan ada bencana alam besar. Terima kasih. Hal sama juga disampaikan oleh HM Junaidi SH, bahwa dirinya sering mendapatkan laporan terjadinya pencurian kayu, baik itu kayu jati maupun kayu mahoni. Bahkan menurutnya kayu yang dijarah sudah termasuk besar dengan usia di atas 20 tahun. Ini kalau dibiarkan kita khawatir banjir bandang akan terulang kembali menerjang kawasan desa ini, terang Junaidi, yang juga selaku Kades Penganten. Bahkan kalau air sudah datang sangat deras dengan membawa lumpur dan material dari hutan. Akibatnya kantor Kecamatan Klambu terendam air di atas pinggang, keluh Kades Penganten kepada Ketua Umum GJL.
Junaidi berharap kawasan hutan segera dipulihkan, sehingga terhindar dari kerusakan dan bagi para penjarah pohon di kawasan hutan segera ditindak. Mohon tanaman keras yang ditanam di sini, dan jangan tanaman jagung yang dikembangkan, karena kawasan hutan lindung sangat berarti bagi warga kami. Untuk BKPH penganten meliputi RPH Prawoto, RPH Terkesi, RPH Plosokerep dan RPH Pakeh yang sekarang kondisinya hampir 90% menjadi usulan program IPHBS yang sekarang kondisinya memprihatinkan. Termasuk ya, bener Bapak ya rokok itu kan putih, itu kan mentah ya. DPR kok terbas kayak. HP-nya Pak, handphone kedua. HP-nya Pak, coba dulu. Ini baju merah sama kaos merah ini podo PDB ya. Untuk beli rokok. Entek no. Kelas. Penggep ora? Kene. Iki Pak Ongkok. Apa? Nih. Sik. Pinten? Ah sembarang ah. No. Wah, akeh. Wah, kepuasan tenang iki. Aduh, Pak. Wong piye Pak yo? Nika tak pinter ka, Pak. Tambah sisi ngene, Men. Kira rokok piye lor kakak biasa iki kan gawe ngapain. Kira rokok. Nah, kowe ngono ya, ayo. Apa ngene lho? Kok ngene? Metal Pak niku. Salah metal nggih. Oke. Ya, ayo. PDI mantap, mental. Mantap. Gajar presidenku ngono. Gajar presidenku. Ya. Rianto di PRku. Pak Rianto DPR-ku. Hampir 90.000 hektar kawasan ini dahulu merupakan hutan lebat yang ditanami pohon jati dan mahoni sehingga ekosistem kawasan hutan sangat imbang serta terjaga. Kelestarian alam sangat imbang dan habitat baik binatang dan tumbuhan langka masih banyak ditemukan di sana. Babi hutan, kijang, kancil, bahkan harimau Jawa dahulu pernah dilihat di sana. Burung merak dan ayam hutan menurut cerita masyarakat sana dahulu bisa dijumpai dengan mudah. Akan tetapi sekarang hanya tinggal cerita dan kenangan saja. Akankah hal tersebut bisa diwujudkan kembali? Jawabnya bisa, dengan kerja keras serta kesadaran bersama untuk memulihkan kawasan konservasi hutan tersebut. Makam Roro Mendut saat ini masih memasuki tahapan pembangunan dan renovasi. Rianta juga menyempatkan ikut berbaur dengan pekerja baik tukang dan tenaga batu. Bahkan Rianta ikut merasakan menarik adukan dari bawah ditarik ke atas sehingga suasana betul-betul kelihatan akrab sekali. Beberapa tenaga juga diberikan sedikit uang lelah atau bonus kerja oleh Rianta. Rombongan Ormas Gerakan Jalan Lurus juga menyempatkan melihat wisata alam Sendang Keyongan yang di sana masih ditemukan beberapa pohon besar seperti pohon trembesi dan akasia. Bahkan binatang bajing sering terlihat di pohon tersebut.
Melihat jernihnya air Sendang Keyongan, Riyanta akhirnya terjun ke Sendang untuk berenang dan berendam di Sendang Keyongan. Diikuti beberapa anggota GJL dan kepala desa penganten juga ikut menerjunkan diri mandi dan berenang di Sendang Keyongan. Menurut perangkat desa setempat, berupa mitos bahwa air Sendang Keyongan memiliki banyak khasiat. Walau itu mungkin hanya bentuk sugesti, ternyata terlihat beberapa pengunjung baik warga sekitar Sendang, warga dari Kudus, Jepara dan Blora mengambil air Sendang Keyongan dimasukkan ke botol untuk dibawa pulang. Ya, selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di Desa Penganten, tepatnya di objek wisata Sendang Keyongan. Dan barusan Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus yang juga beliau anggota DPR MPR RI, Bapak Riyanta SH, mengunjungi kawasan wisata ini dan dia menikmati panorama air sumber dari Sendang Keyongan dan langsung menyeburkan diri. Kungkum bahasanya, berenang, menikmati panorama indah dan menikmati sejuknya sumber air dari Sendang Keyongan Penganten. Dari Kecamatan Kelabu, saya Imam Suranto, selaku reporter Jateng TV. Puji Daryana kamerawan melaporkan. Selamat siang, salam Jateng Gayeng.
Sing menyebarkan wong muda kan iso dipidana. Lho, ora wani. Ora iso. Ora masalah, Ben Mas. Apis ya. Oke, sementara gitu ya, gitu ya. Oke, saya tak boleh aneh. Ngono ya. Kalau kemarin kan Pak Lurah itu sempat mengusulkan ini apa embung ya Pak ya. Embung yang dipetak di mana Mbak? Kita kan sudah berusaha membantu untuk konfirmasi, cuman untuk perizinannya karena kewenangannya kalau perintahnya kan masih di pusat, jadi belum bisa. Nah kemungkinan nanti kalau yang lokasi yang diusulkan Pak Lurah itu masuk di dalam peta KDPK, mungkin kan bisa dikonfirmasikan ke Nah untuk besok Rabu itu kan dari CDK 1 khususnya yang merupakan ada Bintek Pak menangani PS yang di Kabupaten bukan khususnya layanan undangan Kadis yang berdampingan dengan layanan. Kebetulan Kelambu ini untuk peta KHDPK-nya kayaknya lumayan yang masuk. Gimana? Biar bisa selamat menurut pandangan sampean. Ya vegetatifnya yang kuat. Kalau menurut saya Londo tunggangne kon jajah Indonesia ngerti sukses. Sepanjang Londo ra tunggang hutan ra bakal sukses. Menurut saya loh ya. Jepang dulu Pak. Apa? Jepang Londo. Saya Jepang. Sekarang tegaan di seluruh Indonesia gundul kabeh. Bahkan Prabowo Subianto 600 hektar di Palangkaraya men tak pilih gundul kabeh ora dadi. Kene wis gundul kabeh ra dadi. Gitu. Sekarang itu ada kader kita Kristiani. Itu anak kompos terus. Ini harusnya apa? Kita itu komitmen. Itu kadang mesake. Mesake karo negara iki. Itu anggota DPR iki. Ndelok iki ala kok iso ngono. Kemarin sempat kita zoom ya Pak sama Monggo kalau mau dibalik bisa-bisa. Setelah lama menikmati segarnya berendam air Sendang Keyongan, Riyanta dan rombongan Ormas GJL menyempatkan berkunjung di rumah dinas Asper BKPH Penganten, dan sempat mendengar keluhan serta harapan dari BKPH Penganten, yang memang butuh support serta dukungan anggota DPR RI, untuk memulihkan kawasan serta evaluasi terhadap program IPHBS khususnya kawasan hutan yang ada di Jawa. Di sana itu ada KPA Pekalongan Barat. Kalau barat sampai situ ya? Itu kan di Proco tuh, Selawi. Oh yang arah Bumi Jawa. Kalau yang Pinas itu berarti Pekalongan Barat. oh yang Lebak Siu ke kanan kan KPA Balapulang. Itu pedagang kayu. Berarti ya tuh TPK. Leceknya. Oh, jenengan lebih tahu malah gitu. Bola ya iya, saya politisi kan bilang kebijakan kurang tepat. Dan sudah saya sampaikan. Nah, saya ngeten Pak, lapangan.
karena sudah turun di lapangan itu belum terjadi serah menyerah, akhirnya ikut tanggung jawab perhutani yang orang kecil Pak. Dari sana didukung kelompok lembaga, karena kita kayak di bentur-benturkan. Tapi nama pokok petugas lapangan sing kleru, ora iso ngatasi. Nah, LSM-nya geblung Pak, caranya menerangkan ide PS itu ngawur dia sepenggal. mungkin nanti ada yang ditarik itu pejabat daerah ini. Saya tadi kemarin habis diperiksa, ya gara-gara dicolongnya orang. Daerah perbatasan yaitu dengan Pati udah. Selanjutnya Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus mengadakan dialog dengan beberapa warga dan perangkat desa penganten soal BUMDes dan kemajuan wisata Sendang Keyongan. Termasuk kawasan BBWS Pemali Juwana, Waduk Kletak, yang masuk wilayah desa penganten, agar bisa dijadikan kawasan wisata sehingga menambah nilai ekonomis buat warga penganten dan sekitarnya. Nanti Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita bagikan kepada Allah pada sore hari ini. Kita semua masih diberi kesehatan dan semoga jalan hari. Kita bisa hadir dari dalam keadaan sehat walafiat. Bapak yang hormati, pada intinya dari saya selaku Kepala Desa Penganten mengucapkan terima kasih kepada Pak Rianto yang telah hadir dan datang di wilayah Desa Penganten selaku Kepala DPR RI, dan saya mohon kepada Pak Rianto semoga Desa Penganten menjadi desa wisata dan menjadi satu-satunya desa wisata di Kecamatan Lambu. Untuk itu saya mohon bantuannya untuk menjaga lingkungan kehutanan yang ada di wilayah Desa Penganten. Satu, biar hutan-hutan di wilayah Desa Penganten menjadi hutan lindung, dapat mengembang untuk kegiatan mata airnya bisa lancar di wilayah Sendang Keyongan. Itu dari saya mohon bantunya itu untuk melestarikan wilayah di Gunung Gendeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Ibu dari Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, kawan-kawan pengurus Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Grobogan yang saya cintai dan saya banggakan. Intinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa, satu berdasarkan satu ide yang bagus. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini terjadi kerusakan hutan di wilayah Indonesia itu begitu masif, begitu cepat. Kemudian ini harus diatasi. Nah, berkaitan dengan keinginan warga masyarakat di Desa Penganten, Kecamatan Lambu, Kabupaten Purwodadi yang ingin hutan yang masih tersisa sekitar 90-an hektar itu bentar ini Pak Wamen telepon. Kita itu harus berhati-hati. Siap. Kita harus tahu. Namun nanti tinggal, kalau saran saya ada kesatuan masyarakat untuk bagaimana itu agar lestari. Kalau perlu masyarakat nanti dipasangin banner-banner menjaga hutan ini agar. Saya akan secepatnya menulis surat kepada Pak Presiden, kemudian kepada pimpinan DPR, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, sama Menteri Pariwisata. Biar nanti berproses. Jadi intinya permintaan Pak Kepala Desa itu mulia karena untuk menyelamatkan lingkungan. Demi keselamatan warga, demi banjir, keselamatan juga ya. kadang-kadang banjir. Ya. Ada videonya, banjir bandang ada semuanya. Ya. Saya kira itu ada lain lagi. Ini BUMDes ini untuk kemajuan untuk BUMDes kan mungkin dia perlu dana dari pusat pengembangan wisata itu Pak. 4 masuk semua. Jadi kalau kaitan dengan BUMDes, alangkah baiknya arahkan aja sampean karena punya basic lembaga pelatihan bahasa itu aja nanti dibikin nanti tak dorong tak bantu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan pengembangan pariwisata, saya mau tanya, itu SK Desa Wisata sudah ada? Sudah. Kalau sudah ada nanti diusulkan secara nasional aja, nanti KPP. Ya, itu ya. Iya, sudah Intinya itu. Kalau golek duit, apa RDW itu mau swasta dulu mau golek duit. Untuk sebenarnya sudah di mapping Pak. Ternyata sudah di mapping itu karena banyak ini pusat apa-apa semuanya sudah di mapping dari arsitek. Itu nih. Tugas saya kalau nanti golek anggaran APBN. Intinya desa kita kan ya aku satu-satunya yang punya wisata alam lah, satu Kan kabupaten. itu bagus. Iya. Sementara itu dibuat di APBN. Betul, Pak. Dit. Nanti Air sumber, Pak. Saya 4 lanjut lah itu, Pak. Saya yang tadi ibu penyuluh Iya. ikut mandi. Ada bidadarinya Pak. Bidadara ada lagi. Roro mendut. Itu kalau Mas itu punya keinginan pasti insya Allah 99 tercapai. Muda Pak. Jelas sangat muda. Punya keinginan rata-rata terjadi ya itu ya. Kalau malam. Kalau malam nanti kalau kapan kesini lagi Malam malam itu 4 Pak. Malam itu 4. orang kalau malam apa? Orang butuh kepas sembarang malam. Nanti Seumpama malam Jumat apa? dikawal juru kuncinya, Pak. Nanti. Saya punya satu keinginan. Menjadikan Warga Jinanten nanti 100% memenangkan PDI Perjuangan. yaitu Tak mandi, tidak apa-apa. Ada pengantin. pengantin budget tuh PDI. Desa pengantin. Desa pengantin Selalu menang Pak. selalu. Tapi nggak bisa 100%. Makanya saya akan nanti mandi kapan malam-malam di situ. Biasanya gini Pak, nah masalah pemilu, pel apa saja lah. Lalu kan Biasanya itu warga Keongan itu kalau atasannya A ya A, B B. Untuk menunjang kesuksesan desa pengantin tanpa ada sentuhan dari warga Keongan, mungkin tidak bisa menutup sampai 80%, 85 atau 75 tidak bisa. Karena warga dukuhan itu kalau A ya A, B B biasanya. Sabdo Pandito Ratu tan kena wolawali. Iya. Sabdane Brahmono tan kena cidro. Oleh karena itu kelahiran gerakan Jalan Lurus salah satunya pertimbangannya bagaimana agar Ratu Adil itu segera muncul dan muncul diawali dari telapak Gunung Kendeng. Antara lain kalau berbicara telapak Gunung Kendeng itu termasuk wilayah Pengantin, wilayah Grati, wilayah Adil itu termasuk. Jadi satu-satunya jalan kalau kita mau makmur itu Ratu itu adil. Ratu itu apa? Ratu itu peraturan. Adil itu apa? Ya ditegakkan secara adil. Jangan peraturan itu tajam ke bawah, kumpul ke atas. Kalau Ratu adil. Kalau zaman Bung Karno kan ada Ratu Adil, Heru Cokro. Karena Ratu Adil ini bagaimana kita ini bisa lewat gerakan Jalan Lurus. Ya, mudah-mudahan nanti Tuhan bersama gerakan Jalan Lurus. Enggak usah boleh salah sopo, tapi mari kita perbaiki bersama. Khususnya diperbaiki dari diri kita masing-masing. Dari Pak Rianto ngawali untuk menjadi manusia yang baik dan yang hadir dari sini. Tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Kalau menurut saya begitu. Jadi kembali lagi pemimpinnya. Berarti kalau Dukuh mana? Dukuh Keongan. Wonge kudu seneng ngarep ngene lah. Berarti seneng ngarep diperlukan seorang pemimpin yang memang benar-benar pemimpin. Pemimpin yang tidak esok dele sore tempe gembus. Gitu. Karena pemimpin ngomongannya ngisung roti. Sorene ganti ngomong kulit melinjo. Nyemerangke kata. Esuke ngomong geblek apa growol lek wong Jogja itu repot. Harusnya seorang pemimpin kalau bicara ini tegan. Ya sore ya tegan, malam ya tegan. Jangan ini tegan nanti sore ngomong dawet terus esuke neh ngomong iki kopi. Wedang rondo. Cong ya kayak repot kabeh. Lurus tadi. Oh, Tegak lurus. jalan lurus. Itu jalan lurus itu jalan yang harus dari kita sholat umat Islam. Berapa kali kita jalan lurus? Fatihah kali 2 kali. Jadi kalau 2 kali 11 11 rakaat aja. itu bukan Fatihahnya kan berarti 2 2 2.
10 kali. Berarti kita setiap hari itu berdoa minimal ya itu 10 kali. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang koridori, plus sholat duha, sholat hajat, dan sholat tahajud. Begitu Mas Bro. Pun, Napun, Sapun, Bumdes kembangke pelatihan bahasa Korea, sama di basic, kembangke, tapi lagi sing ning kono aman iso kerja sampeyan iso dipercaya. Dadi kowe yang kenal Wanto. Itu sing seri. Pak Reri Juwarto. Seri. Kenal. Pak Jari Danaro. Ini mangkatke terus iso ngomong raimunan kucul. Bar. Bising lho Pak. Pak Reri. Saat ini saya berada di makam atau petilasan yang diyakini oleh warga penganten dan sekitarnya. Ini sebagai makamnya Prono Citro dan Pono Citro dan Roro Mendut. Konon menurut cerita bahwa Pono Citro itu anak daripada Sunan Katong. Katong itu ada di kecamatan Budi atau Penawangan? Toro, Pak. Toro. Kemudian Roro Mendut itu putri daripada Sunan Prawoto. Kalau Sunan Prawoto ini Kabupaten Pati, jadi kalau berarti paling dari sini sekitar 7 kilo lah. 7 kilo. Nah, di sana juga ada juga ada petilasan, juga ada sumber, ada Tok Pitu kalau sana itu. Saya pernah ke sana. Di sini ini sebenarnya potensi wisatanya cukup bagus. Hanya ada persoalan yang ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar hutan pelet perhutani yang ada di sekitar lokasi ini agar dijadikan hutan konservasi atau hutan lindung. Jadi jangan ada penebangan. Seperti kita lihat di sana itu gundul semua. Jadi pegunungan Kendeng Utara itu mulai dari Semarang sampai ke wilayah Gresik itu gundul semua. Ini perlu perhatian dari pemerintah pusat untuk bagaimana agar konservasi ini benar-benar dijalankan. Seperti di sini, ini hutannya tidak terlalu lebat, tapi ini perlu dikonservasikan. Jadi oleh karena itu berharap kepada DPR RI dan Pak Presiden Joko Widodo, tentu SIKYU Kementerian Lingkungan Hidup, agar di kawasan penganten kalau di perhutani masuk BKPH. BKPH itu Asper, Sinter, ya. KPH-nya Purwodadi, unitnya Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah. Kalau sekarang istilahnya divisi lah, divisi Jawa Tengah. Jadi saya menghimbau agar benar-benar di sekitar ini dilestarikan. Karena ada beberapa mata air seperti di sini di Sendang Keongan. Ini debitnya sangat besar. Kemudian juga ada lagi yang di sebelah timur sana Sendang Kelayapan, Putri, Pule. Itu besar-besar ya. Kemudian kalau di Prawoto itu juga ada sendang yang namanya Tok Pitu. Jadi ada 7 sendang yang dimana airnya besar-besar.
Kemudian kalau ke timur itu ada Gua Wareh, ada kalau di mana? Di Wareh itu ke timurnya lagi ada Gua Jimaran, itu juga sumber airnya besar. Gua Pancur, nah itu airnya juga besar. Oleh karena itu di kawasan Gunung Kendeng Utara ini perlu dilestarikan. Kemudian juga potensi wisatanya juga cukup bagus. Seperti sana di Sindang Keongan, itu juga airnya bagus. Demikian saya Rianto dari DPR RI, dari PDI Perjuangan Selamat Siang. Dari Desa Penganten Kecamatan Kelambu Grobogan, Imam Suranto, reporter Jateng TV Channel, melaporkan.